kali ini ya, insya Allah ya kan anak ibu ya, di hari ini, di siang ini yang tadinya kita capek ngantuk ya kan ibu ya. Nah, kita akan belajar yaitu tentang teks eklamasi yang sebelumnya kita pernah belajar, yaitu tentang teks apa ibu? Eksplanasi. Ini teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah pernah belajar teks eksposisi, argumentatif, naratif. Yang mana ibu sekarang kita akan pelajari yaitu tentang teks eksposisi ya kan ibu ya. Ibu. Jadi mungkin anak ibu ada yang udah pernah mendengar atau ada yang udah tahu apa itu teks eksplanasi anak ibu? Sebelum ibu lanjutkan, mungkin bu saya sudah tahu bu tentang teks eksplanasi, boleh anak ibu jelaskan? Belum, Bu. Belum. Iya, kalau belum Cuma pernah mendengar apa itu teks eksplanasi tapi nggak tahu sejelas-jelasnya. Oke, kalau memang anak ibu tidak tahu, ibu jelaskan ya kan anak ibu ya. Ya, Bu. Supaya anak ibu paham ya apa itu teks eksplanasi ya. Bu. Ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang merupakan bentuk tulisan yang memaparkan proses terjadinya yaitu atau terbentuknya suatu peristiwa ya, peristiwa atau fenomena yang dibahas di dalam teks ini biasanya seperti fenomena sosial, fenomena politik ya, fenomena hukum ekonomi maupun budaya. Jadi jenis teks eksplanasi ini menjelaskan suatu kejadian dari fenomena tersebut secara runtun. Secara runtun itu adalah secara berurut ya karena ibu yaitu teks eksplanasi ya karena ibu ya. Jadi tadi dikatakan peristiwa, yang di sini dikatakan dengan peristiwa fenomena. Dan tadi dia jelaskan apa saja ibu? Ada fenomena sosial, ada fenomena alam katanya ya. Ada situ politik, hukum, ekonomi maupun budaya katanya ya. Tapi kalau yang sering kita mungkin juga kita pernah merasakan atau kita melihat yaitu fenomena alam ya. Contohnya di fenomena alamnya seperti apa ibu? Seperti gunung meletus. Iya, seperti gunung Meletus. Tsunami Aceh. Iya, tsunami di Aceh itu salah satu fenomena alam yang tidak pernah bisa kita lupakan ya. Nah, untuk dunia ya kan anak ibu ya, itu terbesar nomor 2 dunia kok ya kan anak ibu ya. Untuk tsunami Aceh banyak sekali memakan korban ya kan anak ibu ya. Makanya setiap tanggal berapa itu anak ibu diperingati 26 Desember ya, diperingati sebagai hari tsunami nasional ya anak ibu ya. Hari tsunami nasional ya, itu fenomena alam yang terjadi yang tidak pernah bisa dilupakan ya. Nah itu salah satunya, walaupun tidak tinggal di Aceh, apalagi kita yang tinggal di Aceh ya kan anak ibu ya. Nah itu untuk fenomena alam. Tadi kan anak ibu katakan gunung meletus, tsunami, habis itu apa lagi anak ibu? Banjir ya, banjir itu merupakan fenomena alam juga ya. Ya, Bu. Nah, kalau banjir sering terjadi sekarang. Iya, Bu. Karena apa nih ibu? Karena sungainya meluap, Bu. Katanya orang buang Sampah sembarangan. Setelah itu hutan-hutan banyak yang ditebangi. Jadi itu hujan tidak ada lagi yang penyerap airnya ya kan anak ibu ya. Jadi ulah manusia dampaknya kembali lagi kepada manusia. Ya kan anak ibu ya. Tapi kadang-kadang begitu manusianya
ya memang mungkin bisa jadi yang ngomong itu dia yang bukan menebangi hutan ya, karena ibu ya, orang lain yang menebangi hutan dampaknya bisa ke semua manusia. Contohnya waktu pas banjir kita di Aceh Tamiang ya, karena ibu ya, yang 2000 berapa kemarin? 20 berapa kemarin? 2022 ya, karena ibu termasuk itu yang lumayan besar ya, karena ibu ya, itu yang termasuk lumayan besar ya. Nah, itu jadi, nah itu salah satu kejadian fenomena alam. Habis itu juga ada apa lagi ya ibu? Ayo, tadi banjir udah. Hujan badai termasuk fenomena alam nggak? Iya Bu. Hujan badai termasuk itu, hujan badai berarti termasuk fenomena alam. Satu lagi kalau udah hujan, habis itu panas, ada seperti apa itu namanya? Pelangi masuk nggak dalam fenomena? Fenomena alam ya, karena ibu ya. Nah, itu jadi itu di tag apa tadi ya ibu? Eksplanasi di fenomena alam, di fenomena alamnya ya. Jadi kalau Bu, kalau di tag eksplanasi ini ya Bu, mungkin ada ibu sudah pernah mendengar apa itu tag eksplanasi ilmiah itu. Dia menjelaskan tentang apa nah ibu? Menjelaskan tentang ilmu. Tentang Ilmiah. ilmu. Nah, tentang ilmu ya. Nah, tadi ada menjelaskan tentang ilmu. Oke, menjelaskan tentang ilmu ya, karena ibu. Jadi tag eksplanasi ilmiah di sini dia menjelaskan proses terjadinya fenomena dari sudut pandang keilmuan. Dia betul juga tadi ilmu, cuma ditambah ilmuannya ya, karena ibu ya, tentang ilmuwan ya. Jadi tag eksplanasi ilmiah ini dia merupakan karangan yang memuat penjelasan di mana hal itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi Bu, jadi di semua ilmu itu masuk di tag eksplanasi ilmiah. Tadi kan dikatakan di bidang ilmu. Bidang ilmu kita kan banyak ya, kan anak ibu ya. Coba anak ibu sendiri aja belajar di sekolah kita ini aja, berapa ilmu yang harus anak ibu belajar itu. Jadi masuklah dia di tag eksplanasi ilmiah ya, di bidang ilmu yang memuat ilmu ya, kan ibu ya. Nah, jadi untuk tag ilmiah fenomena di sini ada fenomena alamnya, ada jenis-jenis fenomena alamnya, ada di tag fenomena sosial. Di sini ibu minta untuk anak ibu untuk mendiskusikan yaitu tentang fenomena alam, karena fenomena alam ini yang mudah untuk kita pahami. Ada kejadian, habis itu kita untuk melupakannya itu tidak gampang ya, karena ibu ya. Jadi ibu minta untuk anak ibu untuk kali ini anak ibu mendiskusikan untuk kelompok anak ibu itu yang 3 ini, untuk mendiskusikan yaitu tentang apa ibu? Fenomena alam ya. Jadi ibu minta untuk anak ibu membuat diskusi ya dari fenomena alam ya. Coba anak ibu, nanti ibu minta untuk anak ibu untuk fenomena alamnya ya. Nanti siapa yang udah selesai ya untuk membuat diskusi fenomena alamnya, boleh nanti anak ibu membacakan ya. Kan kita tentunya pendapat kita ini apa? Ada 3 kelompok, kita berbeda-beda ya. Nah, coba anak ibu buat diskusinya dari fenomena alamnya ya. Tunggu ya ibu ya, tidak lama-lama ya.
aja? Ibu. Ya. Di sini aja Pak, maju ke depan Bu. Ya, oke, maju ke depan juga boleh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan kelompok saya untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berkenaan tentang fenomena alam. Hasil diskusi kami. Fenomena alam adalah teks yang memaparkan sebuah kejadian yang terjadi pada alam secara runtun dan jelas. Contohnya bisa kita ambil sebagaimana yang kita katakan tadi, yaitu tentang tsunami, di mana jika teks yang berkenaan dengan fenomena alam, yakni tentang tsunami, pastinya dia akan menceritakan penyebab dari tsunami, kapan terjadinya, dan bagaimana akhirnya, korbannya, dan lain sebagainya. Mungkin sekian hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu Bu. Ya, sekalian dikumpul nanti yang lain menyusul ya. Jadi itu tadi kesimpulan dari ketiga kelompok kita ya, itu salah satu untuk yang mewakili tentang terjadinya fenomena alam ya, Nah Ibu ya. Jadi untuk yang lainnya ya, dikumpulkan. Silakan yang dua kelompok lagi. Ya, ini untuk tugasnya tidak kita bacakan semua, mewakili aja ya, Ibu ya, mewakili dari satu kelompok ya. Jadi untuk selanjutnya mungkin anak Ibu ada yang ditanya tentang fenomena alam ya, anak Ibu. Udah jelas semua. Udah jelas, alhamdulillah udah jelas. Kata Ibu enggak, aku udah jelas deh. Kalau memang udah jelas, nanti Ibu akan memberikan tugas untuk anak Ibu, yaitu tentang fenomena sosial ya, kan anak Ibu ya. Tentang fenomena sosial nanti anak Ibu untuk tugasnya masing-masing tidak mendiskusikan lagi, tidak kelompok lagi, tetapi individu ya, kan anak Ibu ya. Nanti anak Ibu kumpulkan di minggu depan, pertemuan yang akan datang ya, kan anak Ibu ya. Untuk yaitu fenomena alam tadi ya, kan anak Ibu ya. Jadi di teks eksplanasi itu ya yang dipelajari fenomena alam, teks eksplanasi tentang ilmiah, habis itu tentang sosial, tentang fenomena sosialnya nanti Ibu minta anak Ibu untuk menjadi tugas ya, kan anak Ibu ya. Jadi fenomena-fenomena yang selama ini kita yang tahu fenomena alam, rupanya juga ada fenomena sosial, ada budaya, ada Politik, ilmiah, ada politik, ada budaya, ekonomi, ada budaya rupanya ya, kan anak Ibu Ya, ya. Bu. Oke, kalau tentang fenomena alam kan, oh yang terjadi di sana, jadi kita cepat apa ya Ibu Ingatnya. ya. Kalau untuk tsunami kan sudah berapa tahun yang lalu, tetapi masih ingat ya, kan anak Ibu. Mungkin terjadinya tsunami anak Ibu masih berapa tahun ya? Belum lahir, Belum lahir lagi ya kan, sampai sekarang ya. Anak Ibu pun juga bisa waktu kalau tsunami di ada apa namanya Ibu, pas diperingati itu kan kadang ada difilmkan di situ, kita bisa melihat ya, kan anak Ibu. Walaupun waktu terjadinya anak Ibu belum ada ya, kan anak Ibu ya. Itu ya. Jadi kalau memang anak Ibu sudah mengerti ya, sudah tidak ada yang bertanya ya, untuk menutup mata pelajaran kita supaya semangat, mari untuk anak Ibu kita nyanyi anak Ibu di siang hari ini, jadi biar supaya semangat, tidak ngantuk ya, anak Ibu ya. Ayo kita nyanyi apa anak Ibu? Nyanyi apa, Bu? Jangan Garuda Pancasila lah ya, kan nyanyi apa? Happy saja ya anak Ibu. Kayak mana? Lagu apa? Ku apa? Kuputuskan. Ayo coba.
1, 2, 3. Kuputuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melangkah. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota. Ku berada di akhirat kelak. Sebagai pertanda bahwa sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku Oh, kurang semangat nih nyantok nih. Umi, I love you Abi, I love my family, forever is my man. Iya, terima kasih untuk anak ibu di akhir pelajaran kita di siang hari ini. Jadi kita tutup dengan yaitu menyanyikan lagu supaya anak ibu semangat belajar di siang hari ya. Dan ibu sudahi sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan